Apakah sistem rekapitulasi elektronik yang dikembangkan oleh KPU rawan untuk diretas? Kemudian apakah sudah ada buktinya? Apakah akan mengubah hasil pemilu itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar dari ID Institute Indonesia, Lembaga Ekonomi Politik Sosial di Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan serial yang lalu terkait dengan pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres. Hari ini di mana podcast ini diambil pada tanggal 9 Februari tahun 2024, dan insya Allah pemilu, kalau tidak ada halangan, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, yakni hari Rabu. Ini diambil hari Jumat, pelaksanaan pemilunya akan dilaksanakan pada hari Rabu. Apa tema kita pada hari ini? Melanjutkan sesi diskusi terkait dengan persiapan pemilu 2024 dan bagaimana perkembangan Pilpres tahun 2024 ini. Saya ingin menyoroti satu peristiwa atau kasus yang cukup ramai belakangan ini dibicarakan, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan politisi, bahkan di masyarakat umum juga ramai dibicarakan terkait dengan terkait dengan perubahan suara yang dilakukan oleh para hacker, yang dilakukan oleh para peretas sistem pemilu kita. Kalau di Indonesia itu namanya Sirekap. Jadi rekapitulasi yang dilakukan secara elektronik, yang dimungkinkan menurut pendapat beberapa orang itu memungkinkan untuk diretas. Nah, teori konspirasi ini itu berkembang di beberapa kelompok dan itu dipercaya, yang menyatakan bahwa meskipun si A yang menang, si B yang akan menjadi pemenangnya, karena si B bisa mengelola IT untuk mengubah hasil pemilu. Jadi ada beberapa pertanyaan besar terkait dengan hasil pemilu tahun 2024 ini, khususnya Pilpres ya, khususnya Pilpres. Pertanyaan pertama, apakah sistem rekapitulasi elektronik yang dikembangkan oleh KPU rawan untuk diretas? Kemudian apakah sudah ada buktinya? Lalu apakah akan mengubah hasil pemilu itu sendiri? Baik, menjawab pertanyaan pertama, apakah sistem rekapitulasi elektronik yang dikembangkan oleh KPU rawan untuk diretas? Ya, sudah terbukti. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah sudah ada buktinya? Ya, data pemilih kita yang 204,8 juta itu sudah diretas, dan saya mempercayai bahwa peretasnya itu memang menggunakan data dari sumber KPU dan valid itu. Mereka bisa membuktikan bahwa data yang mereka ambil dari, mereka klaim diambil dari situs KPU itu kemudian dijual di pasar gelap atau black market, dan itu data yang ditampilkan oleh oleh peretas ini itu benar-benar sesuai dengan data yang mestinya ada. Nah, pertanyaan yang pertama itu terjawab bahwa betul itu bisa diretas. Kedua, apakah sudah ada buktinya? Ya, sudah ada buktinya. Di 204 juta data itu memang sudah dijual di pasar gelap. Harganya juga tidak terlalu mahal, 1,2 miliar untuk data seluruh orang Indonesia. Nah, pertanyaan yang ketiga ini yang mungkin paling penting, yang paling rawan dan harus kita sikapi dengan cara yang benar. Apakah akan mengubah hasil pemilu? Dalam konteks ini, apakah akan mengubah hasil Pilpres yang seperti yang disampaikan itu, meskipun si A yang menang, maka si B lah yang menjadi pemenang dalam versi KPU karena datanya bisa diubah. Begini, data KPU itu bukan hanya data elektronik, yang diakui juga bukan data elektronik. Pemilihannya pun tidak dilakukan secara elektronik. Jadi pemilihannya itu dilakukan secara manual di TPS, ada anggota KPPS yang mengawasi, yang mendampingi proses pemilihan itu dilaksanakan, ada saksi dari partai, dari calon presiden, dari calon anggota DPD, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak orang di situ, ada civil society, ada masyarakat umum, dan seterusnya yang berada di TPS itu. Hasil yang direkap itu merupakan hasil yang diperoleh secara manual. Sekali lagi, hasil yang diperoleh itu adalah hasil yang direkap secara manual, bukan atas dasar aplikasi di mana orang memilih menggunakan aplikasi basis sistem elektronik itu. Jadi manual. Jadi misalnya Anda datang ke TPS, Anda memilih, lalu nanti dihitung manual, lalu diteli begitu di layar, nanti
ditampilkan nih contoh-contoh teli yang manual itu, supaya kita bisa melihat proses itu. Nah, bahwa ada rekap secara elektronik, ya. Tetapi, rekap itu bukanlah sebagai dasar utama KPU memutuskan hasil dari Pilpres itu. Jadi tetap rekap yang manual itu yang menjadi hasil Pilpres itu. Bagaimana kita bisa menentukan apakah rekapitulasi secara elektronik itu tidak dimanipulasi atau tidak berbeda dengan rekap yang dilaksanakan secara manual. Nah, bagi ilmuwan terkhusus dalam bidang survei, misalnya statistik, politik, dan lain sebagainya, pasti bisa memahami untuk menghindari itu, kita perlu membuat semacam survei sampling gitu. Biasanya untuk quick count itu data yang dikumpulkan itu 2.200 TPS di seluruh Indonesia. Nah, nanti dicek saja, di cross check apakah data 2.200 TPS itu yang dipilih secara acak itu berbeda dengan data Sirekap yang elektronik tadi yang kita anggap akan diubah oleh para hacker. Nah, kalau data 2.200 itu sama dengan data yang di Sirekap itu, hampir dipastikan datanya itu bukan data yang keliru. Jadi bukan data yang diubah atau diretas oleh para hacker. Atau kalaupun perbedaan sedikit itu biasa, misalnya 0 menjadi 8, salah ketik dan seterusnya, itu berdasarkan pengalaman saya waktu itu di KPU itu sesuatu yang biasa lah, perubahan yang tidak terlalu signifikan atau kurang angka 1 begitu, tapi tidak lebih besar dari misalnya 3% misalnya, itu sesuatu yang biasa, manusiawi, lumrah, bukan sesuatu yang disengaja. Jadi bagaimana cara memastikan bahwa data itu data yang direkap secara elektronik itu tidak berbeda dengan data yang direkap secara manual. Nah, itu caranya. Jadi, kumpulkan relawan, tentukan TPS mana yang mau dijadikan sampel, cukup 2.200 dari sekian ratus ribu sampel TPS di Indonesia, lalu pastikan bahwa data itu sesuai tidak dengan data Sirekap. Nanti bisa dilihat tuh, TPS A, TPS sekian, nomor sekian, desa ini, dan di kecamatan ini, dan seterusnya, itu sama dengan data di Sirekap itu. Kalau sama datanya, kemungkinan besar semuanya akan sama. Karena kalau kita menggunakan data survei 2.200 TPS itu, kemungkinan margin of error-nya itu hanya 1%. Dan itu sudah terbukti sepanjang pemilu di Indonesia, 2004, 2009, 2014, 2019. Dan saya yakin juga 2024 ini data quick count teman-teman itu paling akan plus minus 1%. Dengan menggunakan 2.200 sampel TPS yang diambil secara acak. Jadi maksud saya, kita jangan terpancing dengan isu-isu hoax yang menyebutkan bahwa akan ada sekelompok hacker yang akan menyerang sistem rekapitulasi KPU dan nanti akan mengubah hasil Pilpres. Jangan terlalu percaya itu. Servernya akan akan dikuasai, lalu nanti hasilnya akan diubah. Foto-foto yang tadinya dari rekap manual itu akan diubah secara secara elektronik. Nanti kita akan melihat data yang sudah diubah. Kita akan mendapatkan data yang sudah diubah. Nah, makanya caranya itu adalah melakukan itu secara manual. Saya yakin seluruh Pilpres kita mampu kok membuat quick count dengan 2.200 sampel di TPS. Jadi, intinya adalah memastikan bahwa data 2.200 TPS itu sama dengan rekap yang dikeluarkan oleh KPU. Saya yakin dengan KPU, integritas dalam hal penghitungan ya, saya yakin tidak ada satupun anggota KPU yang berani bermain-main dengan rekapitulasi itu. Saya pernah di KPU, saya berteman dengan teman-teman di KPU, bahwa ada 1, 2, 3 yang bermasalah, ya, tetapi secara keseluruhan saya kira tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memainkan ini secara masif. Jadi, mudah-mudahan pemilu ini lepas dari hoax,
Mudah-mudahan data yang tampil itu betul-betul data yang memang sesuai dengan penghitungan yang ada di TPS masing-masing, dan mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemenang Pilpres kali ini itu akan diterima secara legitimate oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang menang juga yang belum menang. Insya Allah pemilu kita akan berjalan dengan adil. Saya Jafar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.